Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan bagaimana jalannya pemilu di Indonesia pada tahun 1955 sampai 2019. Sebelum kita membahas bagaimana pemilu di Indonesia, kita harus tahu apa itu pemilu. Melansir dari laman diy.kpu.go.id, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977 hingga 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu pada tahun 1955. Pemilu pada tahun 1955 merupakan pemilu yang tertunda karena faktor belum adanya undang-undang, tidak stabilnya keamanan, serta faktor pemerintah dan rakyat mempertahankan kedaulatan. Pemilu pada tahun 1955 dilakukan 2 kali. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953, pemilu pada tahun 1955 dilakukan 2 kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilu kedua untuk memilih anggota-anggota DPD. Pemilu kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional. Pemilihan umum menggunakan sistem proporsional ini, adapun kabinet yang ada diganti dengan kabinet gotong royong dan ketua DPR, MPR, BPK, dan MA diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Selanjutnya adalah pada tahun 1971. Pada pemilu ini seharusnya dilakukan pada tahun 1958, namun harus ditunda karena adanya masalah keamanan. Pemilu ini berlangsung untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Melansir laman Kemendikbud, pemilu pada tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan 1 ormas, yaitu NU, Parmusi, PSSI, PERTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, PNI, serta Golkar. Pada pemilu tahun ini, di mana harusnya pejabat negara bersifat netral, namun malah memihak salah satu pihak, yaitu pihak Partai Golkar. Berkaitan dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam pemilu pada tahun 1971 berbeda dengan pemilu pada tahun 1955. Dalam pemilu pada tahun 1971 yang menggunakan UU nomor 15 pada tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap pemilihan. Pada 1977, pemilu kembali diselenggarakan dengan tujuan memilih DPR Pusat, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya. 3 peserta pemilu pada tahun 1977 yaitu Partai Persatuan Indonesia atau PPP, fusi dari NU, Parmusi, PERTI, dan PSSI, Golongan Karya atau Golkar, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba. Pemenang pemilu pada tahun 1977 dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau sekitar 90,93%. Berikut hasil pemilu pada tahun 1977. Yang pertama adalah Partai Golkar, yang kedua Partai PPP atau P3, yang ketiga adalah Partai PDI. Proses pemilu 1999 terjadi akibat keputusan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota. Pemilihan umum ini diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilihan yang diikuti banyak partai. Ada 2 macam pemilihan umum. Yang pertama, pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi parliamentary threshold, partai politik yang memenuhi ambang batas masuk menjadi anggota parlemen, dan partai politik yang berada di luar gedung parlemen. Yang kedua, melakukan pemilihan presiden, dan ternyata pada calon presiden tahun 2004 dilakukan 2 putaran. Dalam pemilu 2004 ada perbedaan sistem bila dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan DPR atau DPRD, sistem pemilihan DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya. Pemilu 2004 menunjukkan kemajuan dalam demokrasi kita. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009 sampai 2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam 1 putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%. 38 partai memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilu 2009.
Pemilu tahun 2014 dilaksanakan 2 kali, yaitu pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota Dewan Legislatif dan pemilu presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih presiden dan wakil presiden. Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta pemilihan umum legislatif 2014 beserta nomor urutnya. 1. Partai Nasdem, 2. Partai Kebangkitan Bangsa, 3. Partai Keadilan Sejahtera, 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 5. Partai Golongan Karya, 6. Partai Gerakan Indonesia Raya, 7. Partai Demokrat, 8. Partai Amanat Nasional, 9. Partai Persatuan Pembangunan, 10. Partai Hati Nurani Rakyat, 11. Partai Bulan Bintang, 12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pemilihan umum Indonesia 2019 adalah pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019. Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara, presiden, wakil presiden, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan anggota Badan Legislatif Daerah dipilih pada hari yang sama dengan lebih dari 190 juta pemilih yang memenuhi syarat. 16 partai berpartisipasi dalam pemilu secara nasional, termasuk 4 partai baru. Sekian dari kami. Terima Pengisi kasih suara telah oleh pertama, menonton. Anggita Balkis, Diva D. 06. Kedua, Galuh Jati Puspita 17. Ketiga, Muhammad Raihan Fauzan 22. Keempat, Nadila Sesalistuhayu 23.
Kelima, Widya Sitika, 35. Materi oleh anggota Balkis Diva. D. Galuh Jati Puspita, Muhammad Raihan Fauzan, Nadila Sesalistuhayu, Kairna Akila Zanuba, Widya Sitika.